Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, na'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis shalah, dan perintahkanlah keluargamu untuk solat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atasnya. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzukuk, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Wal 'aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Toha ayat 132. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Kadang apa yang buruk menimpa kita justru itu yang berakibat baik di sisi Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, Allah memudahkan kita untuk meneladani akhlak-akhlak Rasulullah yang akan membuat kita beruntung nantinya di yaumil akhir kelak. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa, yang betul-betul takut kepada Allah untuk melakukan kemaksiatan, baik di hadapan orang ramai ataupun di saat kita berada sendirian, yang tidak ada pengawasan lain selain pengawasan Allah. Seorang sahabat Rasulullah namanya Ibnu Ummi Maktum. Matanya ini buta, badannya lemah. Ketika Rasulullah menganjurkan para sahabat untuk melaksanakan solat berjamaah, sampai Rasulullah mengkhususkan orang yang melaksanakan solat isya berjamaah di antara solat jamaah yang lain, sama nilainya dia dengan solat setengah malam suntuk. Orang yang solat subuh berjamaah, sama dia solat dengan solat satu malam suntuk. Itu disampaikan oleh Rasulullah sampai Rasulullah mengatakan, datangilah sekalipun kalian dalam keadaan merangkak. Begitu betullah keutamaan solat berjamaah ini. Sahabat Ibnu Ummi Maktum mengajukan keringanan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mataku ini buta, badanku lemah, tidak ada yang menuntunku jalan ke masjid. Bolehkah aku sholat di rumah? Kata Rasulullah menjawab dengan pertanyaan, apakah kau mendengar suara azan? Dengar ya Rasulullah. Maaf, tidak ada keringanan untukmu dan kau tetap hadir berjamaah. Mungkin sekilas kita mengatakan ini berat. Ternyata bagi orang-orang beriman tidak. Karena sampai hari ini di Timur Tengah, orang buta, orang yang berguling-guling ke masjid tetap sampai sekarang masih ada. Berarti ini bukan suatu hal yang mustahil dilakukan oleh orang yang beriman. Karena memang ujian itu hanya untuk yang beriman. Tetapi ujian yang disampaikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah tidak mustahil untuk dilakukan. Tidak ada satupun yang mustahil untuk dilakukan. Berat bagi orang munafik, tetapi tidak bagi orang-orang beriman. Itulah letaknya ujian. Siapa yang lolos akan terlihat, siapa yang tidak juga akan terlihat. Akhirnya sejak saat itu Ibnu Ummi Maktum tidak pernah dia tidak sholat berjamaah, selalu melaksanakan sholat berjamaah. Allah dalam hadis qudsi menyampaikan, senantiasa hambaku mendekatiku dengan amalan-amalan fardunya sehingga aku mencintainya. Dia dekati aku dengan amalan-amalan sunnahnya, belum dia meminta akan aku beri, belum dia mohon ampun akan aku ampuni. Ketika orang mengamalkan hal ini, baik di zaman Rasulullah ataupun di zaman sekarang, dia akan merasakan keajaiban dari sholat jamaah yang mereka lakukan. Kita bisa melihat kenapa Arab Saudi begitu kaya raya. Walaupun tidak ada jamaah umroh, jamaah haji tidak mengganggu ekonomi mereka. Rumah sakit tetap gratis sampai hari ini.
Yang anehnya hujan cuma 2 kali dalam setahun. Belum pernah Arab Saudi kekurangan air. Cuma 2 kali 1 tahun, tapi mencukupi air untuk 1 tahun. Itu keberkahan mereka. Karena di sana sholat jamaah wajib bagi laki-laki, sehingga itu dianggap aib kalau laki-laki tidak sholat berjamaah. Walaupun dalam kenyataannya banyak juga yang sembunyi. Tapi karena mereka, ya orang-orang beriman di sana betul-betul melakukannya, jauh sebelum masuk waktu sholat mereka sudah ada di masjid. Jadi mereka mengambil level yang tertinggi. Jauh sebelum sholat sudah ada di masjid. Makanya orang-orang yang mendapatkan saf pertama di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu rata-rata datangnya jauh sebelum masuk waktu sholat. Mereka pedagang, tetapi untuk sholat mereka mengatakan wafis sama rizqukum, rezeki itu dari langit, jangan dicari di bumi. Maksudnya apa? Buat apa-apa yang disenangi Allah, Allah nanti yang ngeset rezeki kita di bumi. Ada orang kerjanya cuma buruh, dia bisa menyekolahkan anaknya sampai sarjana, sampai 5 orang, 6 orang. Jadi ada yang tidak bisa dihitung dengan matematik manusia, tapi bagi Allah, Allah mudahkan. Nah, ini kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Rasulullah kepada orang-orang yang senantiasa sholat berjamaah. Apa-apa yang dimintanya akan dikabulkan oleh Allah. Datang orang bertanya, kami udah rajin sholat jamaah, kami lakukan seperti apa yang disampaikan itu. Jauh sebelum masuk waktu sholat kami udah ada di masjid, kami laksanakan sholat berjamaah 5 waktu hidup kami macam ini juga, tidak juga berubah-ubah. Tanda Allah sayang sama kita. Allah tidak akan beri kita sesuatu yang akan membahayakan kita. Contohnya sahabat Rasulullah, Sa'labah bin Hatib. Sa'labah ini ada 2. Satu namanya Sa'labah bin Abdurrahman. Ini sahabat yang sangat menjaga dirinya dari dosa. Bahkan dia pernah melihat kaki perempuan saja, tidak rela dia bertemu dengan Rasulullah karena mata yang telah bermaksiat itu, sehingga dia menyendiri. Jibril yang memberitahu kepada Rasulullah bahwa Sa'labah bin Abdurrahman sudah diampuni oleh Allah. Nah, yang satu lagi ini beda, namanya Sa'labah bin Hatib. Makanya banyak kalangan orang-orang yang mengatakan kisah Sa'labah bin Hatib ini doif, padahal tidak, ini Sahih Ibnu Majah. Sa'labah bin Hatib rajin sholat berjamaah, hidup miskin tidak berubah. Setiap kali habis sholat maghrib buru-buru pulangnya, karena sudah beberapa kali disaksikan oleh Rasulullah. Rasulullah akhirnya bertanya, kau tidak punya kebutuhan kepada Allah? Hampir aku lihat setiap habis maghrib kau langsung pulang. Ya Rasulullah, kain sarung aku cuma 1, waktu maghrib pendek, inilah waktuku untuk bergantian dengan istriku menggunakan sarung untuk menutupi aurat. Baru masuk kata-kata Sa'labah bin Hatib, kalau kau berkenan ya Rasulullah, doakanlah aku kaya. Kalau aku kaya ya Rasulullah, aku janji aku tunaikan hak kekayaan itu kepada orang yang berhak menerimanya. Kata Rasulullah, tidak sukakah kau meneladani aku? Apakah kau melihat aku kaya? Kalau kau seorang nabi Rasulullah, kau tidak butuh kekayaan. Tapi kalau kami ini kan butuh. Jadi dia memaksakan takdir waktu itu. Kata Rasulullah, tidak, kau tetaplah seperti ini Sa'labah. Setiap jumpa Rasulullah selalu mencoba untuk membujuk Rasulullah mendoakan dia. Akhirnya Rasulullah tidak mendoakan dia, cuman Rasulullah memberikan dia kambing bunting. Kambing itu yang didoakan oleh Rasulullah. Kambing itu pun berkembang biak sampai akhirnya Sa'labah bisa membeli lembah di Madinah. Mulai dia jarang sholat berjamaah, tapi Rasulullah mendapat kabar dia masih sholat di tempat penggembalaannya. Lama dia sudah makin berkembang, susah jumpai dia. Akhirnya Rasulullah utuslah 2 orang Bani Sulaim untuk memungut zakatnya. Khusmin amwalihim shadaqatan tutahhirum wa yuzakkihim. Pergi 2 orang ini ke sana. Apa kata Sa'labah? Bukan mudah aku merintis ini, susah aku dulu nih. Tahu-tahu datang aja kalian minta zakat seperti ini. Tunggu aku sibuk betul, biar aku hitung dulu. Nah itu, maka dia memaksakan takdir. Dia belum siap untuk kaya, kemudian dia memaksa diri untuk kaya, dan ternyata terbukti dia tidak siap. Sampai akhirnya dia tidak mau mengeluarkan zakat hartanya. Allah turunkanlah surah At-Taubah 175, 176, 177. Melaknat apa yang dilakukan oleh Sa'labah bin Hatib ini. Jadi banyak orang-orang yang udah rajin sholat, dia nganggap bahwa sholat ini untuk mencari dunia. Percuma saya rajin sholat duha, hidup saya macam ini juga. Nggak usah dipaksakan takdir ini. Biarkan Allah yang ngatur hidup kita, jangan kita yang ngatur pula Allah itu. Sampai kita pancing-pancing dengan rezeki, kita rezeki bisa kaya. Nggak bisa seperti itu. Allah belum tetapkan kita untuk kaya, Allah tidak akan kasih kaya. Saya lihat beberapa pejabat memaksakan diri untuk kaya, bayar untuk duduk, bayar 200 juta. Dia dapat itu, tapi dia tidak dapat ketenangan hidup. Terbukti apa? Coba kita jalan ke pengadilan agama, 80% yang bercerai itu orang kaya, bukan orang miskin.
Sampai dulu kita mengatakan banyak faktor rumah tangga ini pisah gara-gara harta. Sama sekali tidak. 80% orang-orang kaya yang akan bercerai. Karena kalau orang jauh dari Allah, ma'isyatan dongka, hidupnya akan sempit. Jadi jangan pernah kita memaksakan takdir kepada Allah. Wah, solat untuk dapat kaya, sedekah untuk bisa kaya. Nanti kalau tidak malah kita putus asa jadinya. Tapi lakukan apa yang diinginkan Allah, biar nanti Allah yang ngesetnya hidup kita di bumi ini bagaimana jadinya. Saya teringat seorang muazin di Masjid Istana Raja Salman di Riyadh, namanya Ammar Mustafa, orang kulit hitam berkebangsaan Sudan. Pergi merantau ke Riyadh dari Sudan, kerja office boy di hotel. Tetapi walaupun dia sibuk bekerja, satu amalan yang tidak pernah ditinggalkannya, azan dan sholat berjamaah. Jadi tidak jauh dari istana di Riyadh itu ada masjid, di masjid itu dialah rutin azan, kemudian sholat berjamaah. Hidup tidak berubah, susah. Jangankan untuk ngirim keluarganya di Sudan, untuk makan dia aja payah. Akhirnya karena tidak sanggup membayar sewa tempat, dia numpang di tempat kawan-kawannya. Tapi yang dia tidak pernah berburuk sangka sama Allah. Tidak pernah dia terbetik, aku udah lama sholat tidak terperhatikan sama pengurus masjid. Memang parah betul pengurusnya. Kalau kita ya udah rajin sholat di satu masjid, tidak dapat kupon dagingan, pindah sholat besok jadinya itu. Tidak ada perhatian pengurus sama aku. Kita ini banyak terlalu bawa ke perasaan, sehingga kita berprasangka buruk kepada orang. Berarti kita berprasangka buruk kepada Allah. Tapi Ammar Mustafa mencontohkan, kita orang sholat jauhkan lisan dari mengeluh. Yang penting aku sholat, ya Allah, kau apakan aku terserah kau. Asal kau ridho, aku ridho. Itu prinsip Ammar Mustafa. Tidak pernah dia mengeluhkan susahnya kepada pengurus masjid, tidak pernah cari perhatian ke orang-orang supaya dikasihani, tidak pernah duduk sedih supaya orang bertanya apa masalah, tidak pernah. Setelah 5 tahun, karena memang tidak ada perubahan hidup, akhirnya dia ngomong ke kawan-kawannya, bisa bantu aku enggak beli tiket aku pulang. Cuman itu yang dia ceritakan ke kawan-kawannya. Akhirnya sumbang-sumbang lah kawannya, oke, kami belikan kau tiket. Satu hari sebelum berangkat, dari mulai sholat zuhur dia berada di masjid tempat dia sering azan, baca Quran sampai asar, sampai maghrib, habis isya jalan kaki ke bandara. Dia pamit kepada pengurus masjid dan semua terlihat biasa saja. Tidak ada yang bertanya, menahan dia, kenapa kau ingin pulang, tidak ada, biasa saja. Sampai di bandara, dia sempat sholat subuh di masjid bandara. Menunggu keberangkatan beberapa jam lagi, tahu-tahu terdengar suara memanggil dari speaker bandara itu, Ammar Mustafa, harap ke ruangan VVIP karena pangeran akan bertemu dengan kamu. Oh, dia tanya-tanya orang, di mana ruangan VVIP. Rupanya dia sampai ke ruang itu, anak Raja Salman sudah menunggunya di ruangan itu. Kemudian apa kata pangeran ini, kau mau pulang ke Sudan? Iya. Sudah berapa lama tidak pulang? 5 tahun. Selama kau kerja di Riyadh, berapa gaji yang tinggi kau terima? 1.400 real, Tuan. Sekarang ini begini, aku tadi tidak mendengar suaramu subuh. Setelah bertahun-tahun aku mendengar suaramu, subuh tadi aku tidak mendengar suaramu di masjid itu. Sehingga aku terbetik untuk bertanya kepada pengurus masjid, di mana orang yang sering azan. Mereka menyampaikan bahwa kau akan berangkat ke Sudan, makanya kami susul kemari. Dan alhamdulillah qadarullah kita dipertemukan. Sekarang kau kasih kau duit 84.000 real, itu hampir 200 jutaan. Kau pulang ke Sudan, 3 bulan setelah itu nanti kirim lagi tiket, bawa istri bawa anak kemari, kau jadi muazin di masjid istana. Jadi tidak ada orang sholat ini yang disia-siakan oleh Allah, selama dia tidak bawa-bawa perasaan, suka ngeluh. Karena kebanyakan orang-orang yang rajin sholat selalu menjadikan sholat dia itu untuk dia memudahkan untuk mendapatkan dunia ini. Itu sama sekali salah. Itu justru yang membuat kita stres dan buruk sangka sama Allah. Laksanakan saja apa yang diinginkan Allah, Allah yang akan mengatur skenario hidup kita nanti. Nah, jadi kalau misalnya ini diamalkan, baik pada zaman dahulu ataupun zaman sekarang, solat yang kita lakukan ini baru akan naik ke langit. Biarkan Allah yang menentukan yang baik untuk hidup kita ini. Jadi jangan sampai pernah kita memaksakan diri untuk merubah nasib dengan melalui amal-amal ibadah yang kita lakukan. Kita pasti nanti akan kecewa, karena kita banyak menganggap keinginan kita nilai yang baik, bukan keinginan Allah yang baik. Mudah-mudahan khutbah ini
menjadi motivasi bagi kita. Jangan menjadikan amal kita untuk mendapatkan dunia, jangan dipaksakan takdir Allah. Yang jelas kita sudah rajin sholat, kita sholat berjamaah, kita lakukan apa yang diinginkan Allah, Allah yang akan mengatur hidup kita di bumi. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun.